Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Mukashafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba yang membawa kitab dilihat halaman 81. Bab ke-24. Al-bab ar-rabi wal asrun, bab ke-24, fi birril walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Akhraja asy-syaikhani, dikeluarkan hadis ini oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi asal kata syaikhon itu udah pasti Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata ia, sa'altu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, pertama adalah as-sholatu liwaktiha, ya. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama sholat pada waktunya, jangan sampai di luar waktunya, ya. Kalau sholat zuhur jangan sampai jam 4, ya. Jadi harus masih di awal waktu, ya. Cuma nanti itu ada 3 tahap, ya, waktu sholat. Bisa di awal waktu, ya, pertengahan waktu, dan yang terakhir adalah akhir waktu. Kalau kita sholat awal waktu, itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya zuhur jam 12, ya jam 12 kita langsung sholat, kita kagetin. Nah, itu mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, pertengahan waktu, itu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Dan waktu terakhir, kalau misalnya zuhur sampai jam 3, ya kita jam 3 selalu terakhir, selalu bontot. Dikit lagi menjelang asar, yaitu mendapat kemaafan Allah, afullah, ya. Tapi kalau di awal waktu mendapat keridhaan Allah adalah pahala yang sangat besar. Itu pertama. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayu, lalu apa? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kita sudah meninggal ataupun masih hidup. Nah, ini perbuatan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah. Qultu summa ayu, lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Nabi yang namanya jihad itu ya jihad fisik, ya. Nah, itu makna yang orisinil, makna yang arti, ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu sedang berjihad melawan kafir Quraisy, ya. Itu jihad dalam pengertian yang murni, yang asli. Dalam perkembangan berikutnya, sekitar tahun-tahun kemudian, setelah tidak ada peperangan fisik, ya, jihad diartikan dengan pengertian yang luas. Al jihadu fi ma'anihi al wasi'ah, atau al muwassa'ah, yang diperluas, ya. Kita mencari nafkah, kita niatkan, bisa termasuk nilai jihad, ya. Kita berinfak dan lain sebagainya. Tapi arti yang asli adalah jihad peperangan fisik, ya. Wa Muslim wa ghairu, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ya.
la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastarihi fayutiqahu. Nah, tidaklah seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya kepada orang tuanya kecuali jika dia mendapatkan seorang budak lalu dia beli budak itu lalu dia bebaskan. Nah, ini termasuk yang sangat mahal biayanya. Makanya dalam salah satu kafaroh, kalau kita bulan puasa siang-siang berhubungan dengan suami istri, itu kafaroh pertama adalah membebaskan budak yang muslim, lalu kita beli, kita bebaskan. Itu pahalanya sangat besar. Kalau kita nggak punya uang, baru kita puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, itu ada urutan-urutannya. Nah, jadi di sini maksudnya itu tidak akan terbalas jasa orang tua. Meskipun anaknya gendong dari Indonesia ke Mekah, digendong tuh orang tuanya. Ya. Itu tetap belum terbalas jasa kedua orang tua. Ya. Lah ini gendong kagak, bagi duit kagak. Ya, bagaimana dia bisa membalas jasa orang tua? Nah, itu. Wa Muslim aqbala, nih maksud hadis ini dilewatkan oleh Imam Muslim, aqbala rajulun ila Rasulillah, seseorang menghadap kepada Rasul, faqala, dia bertanya, ubayyuka alal hijrah wal jihad, saya akan membaiat kamu ya Rasulullah untuk berhijrah. Ini ketika di Mekah, Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal jihad, saya juga ingin jihad. Abtaghiya al ajra minallah, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, qala fahal min walidaik, apakah engkau masih punya kedua orang tua yang masih hidup? Itu yang ditanyakan oleh Nabi. Ya. Ahadun hay, seseorang yang masih hidup, adakah dari orang tuamu yang masih hidup? Qala naam, saya masih punya orang tua. Bal kilahuma, bahkan kilahuma hayun, keduanya masih hidup sampai sekarang. Qala, maka Nabi menjawab, fatabtaghiyal ajra minallah, kalau gitu kau cari pahala di sisi Allah, tidak perlu berjihad dulu. Nah, jadi kau berbakti kepada orang tua yang masih hidup, maka pahalanya sama seperti engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qala na'am. Apa kata Nabi? Farji ila walidaik, pulanglah kalau gitu, temui kedua orang tuamu, pulang, tidak usah ikut perang karena pahalanya sama dengan jihad. Jadi oleh Nabi orang ini disuruh pulang. Kalau kamu ingin mencari pahala, itu depan mata kamu, dekat sekali, yaitu berbakti kepada kedua orang tuamu. Fahsin suhbatahuma, perbaiki, mempergauli mereka, ya, jangan sampai menyakitinya, ya. Kita berkata up saja tidak boleh, apalagi sampai menghardik orang tua, ya. Bagaimana cerita Alaqamah, orang yang soleh, ya, orang yang rajin sholat, ibadah, rajin haji, rajin sedekah, kesalahan dia adalah durhaka kepada ibunya gara-gara istrinya, ya. Alaqamah lebih nurut kepada istrinya, ya. Asal Alaqamah membagi duit kepada ibunya, kata istri, jangan, untuk kita aja. Lama kelamaan, apa kata Nabi? Dia masuk neraka meskipun dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin infak, tetapi kalau ibunya durhaka, dia tetap huwa finnar. Nah, itu. Nah, ini kita manfaatkan. Kalau orang tua kita masih hidup, sebaiknya kita berbakti, ya. Ini banyak diantara kita ziarah jauh-jauh, ya, sampai ke Madura, ke Bali, ziarah kuburan, ya, biayanya jutaan rupiah. Di samping rumahnya orang tuanya dengan tengok-tengok. Nah, ini yang keliru ini. Silakan saudara ziarah kubur, apalagi kepada orang-orang soleh, tetapi utamakan orang tua,
Nah, itu yang masih hidup dan masih banyak keinginannya. Kita tanya, nya pengen apa? Nah, gitu. Bapak pengen apa? Nanti kita beliin. Nah, itu salah satu berbakti. Nah, ya paling 50.000 atau anggur 1 kilo udah cukup, ya. Dibanding biaya tur Wali Songo ke Jawa, ke Madura, jauh-jauh, tetapi orang tuanya tidak pernah dijenguk. Atau kuburan orang tuanya yang dekat, ya, di Masjid Al-Barkah Buaran tidak pernah dikunjungi. Nah, itu. Nah, ini kekeliruan kita. Mestinya ada prioritas, ya, itu begitu. Wa Abu Ya'la wa Tabrani bisanadin jayyidin, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani dengan sanad yang baik. Ata rajulun Rasulullah, seseorang datang kepada Rasulullah, faqala, dia bertanya, inni astahiyal jihad wala aqdiru alaih. Ya Rasulullah, saya ingin sekali berjihad di jalan Allah, tapi tenaga saya tidak ada, saya sudah tidak mampu lagi. Qala, Nabi bertanya lagi, hal baqiya min walidaika ahadun, apakah ada orang tuamu yang masih hidup, bapamu atau ibumu? Qala, dia mengatakan ada, ummi, ibu saya masih hidup. Qala, fas'alillah fi birriha, mintalah kepada Allah dengan jalan berbakti kepadanya. Kamu berdoa lalu berbakti kepada ibumu. Fa idza fa'alta fa anta hajun wa mu'tamir wa mujahid. Jika engkau lakukan itu, jika engkau berbakti kepada ibumu yang masih hidup, maka seakan engkau sudah mendapat pahala haji, sudah mendapat pahala umroh, dan sudah mendapat pahala berjihad di jalan Allah. Jadi 3 puasa, tiga poin ini sudah didapatkan dengan berbakti kepada ibu. Dapat pahala haji, pahala umroh, dan pahala jihad. Coba haji berapa duit sekarang, Pak? 60 berapa ya? Saya dengar hampir 90 juta sekarang ditaikin. Dan itu uang semua kita bayar. 90 juta. Lah sekarang kita datang ke orang tua, jeruk paling sekilo, atau kita kasih duit 100.000, itu pahalanya sudah puluhan juta. Belum umroh, nah, itu belum berjihad. Jadi dengan berbakti kepada ibu yang masih hidup, menyenangkan hatinya, kita sudah mendapatkan 3 pahala. 1 pahala haji, 1 pahala umroh, dan ketiga itu pahala berjihad, mujahid di jalan Allah. Nah, itu. Wa Tabrani ya Rasulullah, diriwayatkan Imam Tabrani, ya Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah, saya ingin berjihad di jalan Allah. Qala, Nabi bertanya, ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Qala na'am, ya, masih hidup. Nabi mengatakan, ilzam rijlaha, kalau gitu dekatinlah, senantiasa dekat dengan kakinya. Ini maksudnya kita selalu patuh, selalu, ya. Ini kata-kata kiasan, tetaplah sembah kakinya, duduklah, berdekatlah, mendekatlah dengan kaki ibunya. Fasamma al-jannah, maka dari sanalah engkau akan mendapatkan surga. Nah, itu. Wa Ibnu Majah, ya Rasulullah, ma haqqul walidain, apa hak kedua orang tua, apa kewajiban anak kepada orang tua? Ala walidihi maqala huma jannatuka wa naruka. Itu kata Nabi, wahai anak, surgamu dan nerakamu ada pada 2 orang tua. Kalau engkau ingin surga, berbaktilah kepada kedua orang tua, ya. Kalau ingin engkau masuk neraka, cuekinlah ibumu, ya, marahi ibumu, kau akan masuk neraka, atau sakiti ibumu. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, ya, kata Nabi, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua kita. Itu tadi buktinya Alaqamah. Secara pribadi ibadahnya bagus, rajin sholat, rajin haji tiap tahun, rajin sedekah, tapi dia durhaka kepada orang tua, wa finnar, ya. Jadi wasuhtullah fi suhtil walidain,
Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua, ya. Makanya ada dalam satu hadis, orang yang biasa-biasa saja, ya, sholatnya juga sekedar wajib, ya, yang wajib aja dia sholat, qobliyah ba'diyah jarang, tapi karena dia patuh pada orang tuanya, dia termasuk min ahlil jannah. Nah, itu termasuk kata Nabi, jannatuka wa naruka fi walidaika. Surgamu dan nerakamu tergantung kepada kedua orang tuamu. Disitulah kamu bisa pilih mau surga atau mau neraka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, bergeser.